pura-pura jadi tukang paket. Ibu endelok, gak pesen nih, gak bisa, sudah pesen ini. Berapa? Ini COD nih bu. Berapa? 5 juta. Kan duit. Ibu sampai nangis, baru maskernya dibuka. Prank. Itu lek saya ibu tak merupamu prank. Nah, adalah ibu kok di prank itu loh, masya Allah. Artis Indianya yang kemudian lari ke sana, lari ke situ, singitan dek burine wet. Biasanya lanang digantol kain teko mburi. Ada videonya, padahal hafid enten sing ngaji niku Pak, sing penting kudu enten dangdutani. Lek rene dangdute sepi. Enten mboten? Kalau kalian pegang erat Al-Qur'an ini tidak akan tersesat. Nomor 1, difahami kandungan isi dan maknanya. Di mana? Ummul Akhyar. Belajar ngerti Pak. Begini, Ustadz, apa pentingnya mendidik generasi Qur'ani? Apa pentingnya? Kenapa kita harus mendidik generasi dengan Al-Qur'an? Kalau dalam bahasa Islam namanya Jilul Qur'an atau Al-Jil Al-Qur'ani. Napa Pak pentingnya Pak? Kok kedah kula lan panjenengan sedoyo niki didik putra putri kita sedoyo niku dengan didikane Al-Qur'an. Niku pentingnya minimal enten 3 Pak. Minimal ada 3 perkara penting kenapa harus mendidik dengan Al-Qur'an. Nomor 1, Al-Qur'an niki Pak jimate Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai dibilang Al-Qur'an ini al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang tidak lekang dimakan oleh zaman. Bahkan kalau mau cerita tentang Quran yang scientific, sangel campur darat angel. Scientific ngertos? Sapa maneh iki? Ini scientific niku panjenengan jebol puhung, dioncei, diparut, digodok, disukani gula Jawa, niku namanya scientific. Napa namanya? Bote, otiwul, masya Allah. Nah, scientific itu artinya Al-Quran yang betul-betul sesuai dengan sains, ilmu modern. Banyak Pak. Maka sekarang kalau kita anggap orang itu gak gelem mlebu Islam, itu kebangetan. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran itu semuanya realistis. Setiap hadis Nabi yang sahih dan makbulah bisa diterima, semuanya bisa dibuktikan dengan ilmu yang ada modern sekarang. Maka itulah dibilang Al-Quran itu realistis, scientific, dan Quran itu pasti benar, gak mungkin salah. Maka dibilang mukjizat yang abadi. Nah, Nabi Muhammad bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Ini sekarang menurut saya Pak, aliran Islam saat ini lah kawadah macam-macam Pak. Enten sing ngaji niku disebut yo dadi masalah, gak disebut kok kepingin nyebut. Enten sing ngaji niku Pak, sing penting kudu enten dangdutani. Lek rene dangdute sepi. Enten mboten? Ten campur darat nggih enten. Lari ke sana, lari ke situ, singitan dek burine wet, biasanya lanang digantol kain teko mburi. Ada videonya, padahal hafid Quran. Ini menunjukkan apa? Kalau Quran sekedar dipakai bahan apalan, yo gak ngerubah apa-apa blas. Karena tamassuk bil Quran yang Nabi Muhammad jamin tidak akan menjadikan kita tersesat. Nomor 1 apa? Tadabburu wa fahmu ma'anihi. Dados makna Al-Quran niku Pak dioncei.
Maca Quran lan tombo ati iku limo. Nah, ada yang hafal di sini. Soro campur darat ini ya. Salah satu arti tombo ati itu, bukan arti, salah satu dari yang 5 dari tombo ati itu maca Quran maknane jatuh lek namung khataman apalan diwaca ada fadilahnya enten pahalane wageng gede, tapi kemudian tidak merubah apapun. Karena Al-Quran itu dibilang ma in tamassaktum bihi, kalau kalian pegang erat Al-Quran ini tidak akan tersesat. Nomor 1, difahami kandungan isi dan maknanya. Di mana? Ummul Akhyar. Belajar ngriki, Pak. Yoga panjenengan sekolahaken ngriki. Insyaallah diajari Quran, memaknai Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, gharibnya Quran, mutasyabihatnya Quran, muhkamatnya Quran, itu dipelajari. Itu nomor 1. Nomor 2, wal amalu bihi. Setelah Qurannya diamalkan, difahami, baru Qurannya diamalkan. Bu, Quran niku mulai Fatihah sampai An-Nas, mulai Al-Fatihah Bu, Mbak Uti, Mbak Yu, Dek, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, enten sing salah napa mboten? Isine Quran niku lho Bu, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas bener kabeh napa enten sing salah? Yakin? Cocok, berhenti. Pindah sebelah sini. Pak, ten Quran niku enten ayat rabiya wong wedok loro telu papat. Panjenengan jatahe sampun, selesai. Selanjutnya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Boten enten 1 ndak ada. Maaf, sabar. Nanti gantian, sabar ya. Ndak ada 1, Pak. Loro telu papat. Panjenengan pinten? Ini mengikut ayat yang mana ini? Nah, berarti Bu, Bapak Yangsal 2, 3, 4 berfirman, wahai laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu suka loro telu papat. Angsal Bu. Bu, sing kewompak ngoten lho Bu. Loro telu papat. Angsal mboten? Qur'ane bener napa salah? Lah kok mboten angsal pripun? Nah ini perempuan ya begini. Perempuan ini. Nah, maka Al-Quran itu Pak difahami maknanya, dipelajari. Ihdinas siratal mustaqim, kalimat-kalimat yang lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dipelajari. Baru kemudian yang kedua diamalkan. Ada kerungu jurkam dikira kampanye toh, juru kamera. Pas ngeten ya Bu. Lah kok difoto, masya Allah, pas dipasang ten kalender, tapi sana yayasan Ummul Akhyar nih, aman kalau ini. Nah maka kalau pas makan gitu ya ojo difoto lah. Kalau pas ceramah boleh, ya. Pokok harus candid yang bagus. Ayo Mbak, saya kasih waktu 3 detik. Sudah, share grup jangan lupa. Elek buset. Lanjut. Nah maka yang ketiga, ketika panjenengan sampun mengamalkan Al-Quran, dituntut yang ketiga sabar. Napa Pak? Sabar. Karena sekarang orang mengamalkan Quran, yo gak gampang-gampang banget. Ada tonggo nih. Islam kok atoseran. Wah, Agustusan ramelu. Lomba tarik tambang ramelu, lomba ngelebokne paku nang botol ramelu, acara Karang Taruna ra tau
Melu. Lah ini keliru juga ini. Loh apa urusannya Karang Taruna panjenengan mboten tumut niku acarane nopo? Lawan kadang-kadang kita ini salah paham. Ketika mulai belajar Quran, Qurannya diamalkan, terus enten masalah dengan tetangga, lo langsung dalile metu. Padahal keliru ndekek dalil. Pripun dalile? Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, akan kembali asing, maka beruntung orang yang asing. Oh, gitu. Di Satru Tonggone bangga ya model begini. Lah terus sejak kapan di Satru Tonggo itu membanggakan? Itu sejak kapan? Ini keliru. Lah kalau panjenengan mengamalkan Islam, lah kok dicacat tonggo, itu mesti ada yang salah dengan Islamnya. Wong Islam niku Pak blater. Orang Islam niku serawung, ngerti serawung? Apa? Serawung itu apa? Kalau bahasa kerennya itu humble. You know humble? Humble itu panjenengan badhe ngangkat panci, pancine panas damel humble niku. Oh jampel, walah kula kinten lek humble. Nah tiyang Islam niku blater. Nabi Muhammad tuh senyum, bantu, nolong, nyenengne wong, memudahkan urusan. Nah, tapi memang tidak dipungkiri ketika kita mulai menjalankan Quran, mesti Pak, 1-2 orang enten sing boten cocok niku resiko. Maka bagaimana? Diminta untuk tamassuk bil Quran. Ketika mulai ada sing boten cocok, boten Qurane sing ditinggal, tapi apa? Yo itu orang yang nggak cocok mulai ditinggal. Nggih pun Mas, lana a'maluna walakum a'malukum, wis pun ngeten mawon. Boten usah saling ganggu. Kula ngamalken amalan kula, panjenengan amalaken amalan panjenengan, boten usah saling ganggu pun monggo mawon. Begitu caranya. Nah, maka nomor 1 kenapa kita penting mendidik generasi Quran, tujuannya supaya anak-anak kita tidak tersesat. Selama mereka belajar Quran, mengamalkan Al-Quran, selama mereka sabar untuk mengamalkan Quran, insya Allah uripe kenceng, ora tahu tersesat. Allahumma. Nomor 1 itu pentingnya. Nomor 2, ini kalau baca Qurannya kulit nggih boten ketemu nih. Niki Qurane kedah radi jero kedik. Mau Pak aku kepengin ibu anyar saiki Pak. Saya telah sabar. Golek munggah kelas tak kei hadiah, ibu gak kade anyar. Tetep sing lawas tak tambahi sing situ engkas. Angsal boten? Campur darat begini. Baru di sini loh Pak. Poligami diizinkan tuh baru di sini. Saya ngaji di mana-mana mesti diamuk, di sini guyang. Panjenengan ini guyung ngamuk napa setuju? Ngamuk. Saya tak wangsul mawon gitu. Nek Ustadz diamuk di sini. Sudah. Kata Syekh Ali Sobuni, Quran itu Pak mendidik generasi dadi kuat. Gak ngalem, gak nangisan, gak cengeng, dan mendidik generasi pemberani. Apa ayatnya? Jadi anak kita Pak, kalau dididik dengan Quran, mulai lahir ditalkin Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, diurui moco Quran, dihafalkan Al-Quran, diajarkan makna-makna Quran, di rumahnya hidup dengan Quran, itu anaknya mesti kuat, kendel, gak licik, gak wedian, gak ngaleman, gak manja. Apa dalilnya? Panjenengan apal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena hari-hari kita ini Pak, ma asbahal yaum bil bariha. Itu istilah dalam kitab sejarah. Hari ini kok podo plek mbek mambengi. Oh, ibu-ibu, lujeng Bu nggih? Saya ndak tahu ada panjenengan di sebelah sini loh, Bu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ada yang sebelah sana. Noleh rada angel ten mriki. Nah, maka dalam ilmu sejarah itu ada satu kalimat, ma asbahal yauma bil bariha. Kok podo dino iki mbek ndek wingi. Maksudnya apa?
sejarah itu bakal terulang, Pak. Cuma dengan pelaku yang berbeda. Zaman dulu mungkin pelakunya Abu Jahal, sekarang Abu Janda. Keperucut itu tidak ada tit, gitu tidak ada itu. Masya Allah. Dulu pelakunya Korun, sekarang 9 rawani yang ini campur darat ini. Dulu pelakunya Fir'aun, sekarang pelakunya siapa yang mirip Fir'aun sinten, Pak? Panjenengan mohon Pak, betul sakulo Pak, bahaya nih. Lek sampai tertangkap kamera bu, gak mulai tenan nih. Dulu Abu Jahal, sekarang ada Abu yang lain. Dulu Korun, sekarang ada 9 yang lain. Dulu Fir'aun, sekarang ada penguasa yang lain. Tapi podo, karakternya sama, ceritanya sama. Nah maka kalau kita baca sejarah, sekitar tahun 80 Hijriah, 80 Hijriah, itu para sahabat Nabi sudah sampai Khurasan. Khurasan itu mana? Nah wis angel wis. Khurasan niku panjenengan campur darat niki ngilen gede, kau wenceng kinten-kinten 8 kilo terus ngalor mentok duk niku Khurasan. Khurasan itu daerah Persia. Kalau sekarang ya wis antara Irak, Iran, lan sak piturute. Itu namanya apa? Khurasan. Sudah. Itu para sahabat sampai sana untuk apa? Mendakwahkan Al-Quran. Kalau orang sekarang yang dikirim, bayo lek ngersolo lak sak dawan-dawan. Kula mboten ngertos bosone, lah mangke dakwahe ndamel basa napa? Itu kalau orang sekarang itu. Atau bahasa yang lain, lah rono njojuk omahe sapa? Renek sing kenal e. Atau kalau pakai bahasa yang lain, lah engko lek gak diundang moro-moro teko ya apa gak isini-sini. Atau kalau pakai bahasa yang lain, lah lek sampai kono duit entek engko mangane piye? Wah sama ceme. Sahabat Nabi ndak ada itu. Pemberani, Pak. Karena mereka yakin selama mereka bersama Al-Quran, mereka tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Berangkat. Sampai Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Itu dari daerah namanya Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang itu daerah yang namanya Tan itu loh. Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakis barang. Nah, itu namanya daerah Bukhara. Sudah di daerah itu, Pak. Itu daerah beragama non-Islam. Agamanya non-Islam. Ketika para sahabat Nabi sampai di daerah itu, bukan cuma merubah agamanya, tapi sampai merubah bahasanya. Bahasa yang awalnya bahasa Persia, bahasa Romawi, itu ketika Islam datang, agamane genti, bosone genti. Beda, Pak, dengan penjajah Belanda, Jepang, mana lagi? Walaupun sekarang penjajah zaman dulu sekarang jadi pemain naturalisasi. Iya. Pemain Indonesia sekarang kita lihat di Indonesia nih. Dukur putih-putih, mancung-mancung, ganteng-ganteng ya. Anak turunnya siapa? Nah, niki hati-hati, Pak, hati-hati. Kita boleh seneng dengan timnas. Saya ini termasuk penggemar timnas. Sampai panjenengan tahu waktu i'tikaf Ramadan. Masya Allah, dihujat netizen saya. Saya itu tiap tahun sama teman-teman di Kasembon bikin i'tikaf Ramadan 10 hari terakhir. Dan mesti setiap i'tikaf khataman 2 kitab. Khataman kitab selama 10 hari terakhir Ramadan. Dan saya mesti milih pesertanya itu anak kecil umur SD. Kenapa? Saya kepingin kegiatan ini membekas sampai mereka nanti dewasa. Tapi jangan pas saya ngelihat candid itu bagus, yang pas saya tidak ngelihat itu. Sudah, maka karena pesertanya anak-anak kecil, ya ada yang dewasa. Ketika timnas main, Pak, ingat nggak waktu itu? Malam berapa timnas main? Ramadan malam pinten nih? Malam 24. Masih ingat saya. Anak-anak kecil itu kong kali kong sama anak saya. Anak saya kelas 5 SD, namanya Ikrimah. Gila bola.
ngomong sama temen-temennya, nanti malam habis buka puasa, ayo pulang ikut ke rumahku, karena rumah saya dekat dengan masjid. Lah kok anak saya provokator, ngejai kanca-kancane itikaf, diajak pulang ke rumah nonton bola. Waduh, rusak ini. Kalau sampai mereka pulang saya ngejak anak ustad, waduh, niki ustadnya rating bisa turun ini. Mosok itikaf dijak anak ustad mulai nonton bal-balan nih. Akhirnya apa? Saya inisiatif. Nah, daripada mereka pulang, tak pasang nih TV ten kamar itikaf. Saya pasang TV layar lebar 42 inch. Saya pasang, saya umumkan sama anak-anak kecil itu. Pesertanya 30, ada cilik-cilik kabeh. Saya bilang, nanti malam kita nonton timnas bareng-bareng. Rame nih Pak, sholat terawih semua ngat, Allahu Akbar, kuatir timnas selak main, dah, guyon. Nomor 3, apa pentingnya mendidik generasi dengan Al-Quran? Nomor 1, pentingnya supaya anak turun tidak tersesat. Gini apa nggih? Nabi Muhammad bersabda, aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka, kalau kalian pegang erat, memegang artinya mempelajari, mengamalkan, sabar, maka kalian tidak akan tersesat. Nomor 2, karena Quran mendidik generasi menjadi generasi yang kuat. Nomor 3, pentingnya Al-Quran itu untuk narik barokah. Narik apa Pak? Barokah. Sekarang lihat, semuanya wis panjenengan ngomong nopo mawon sak kecap, tapi kalau semua yang panjenengan omongkan dan sebutkan tadi tidak diberkahi oleh Allah, pasti celaka. Tapi apapun bentuknya, kalau oleh Allah diberkahi, aman. Contoh begini, pekerjaan kerjone penak, bayarane gede, simpenan duit ndek bank uakeh, aset tanahnya melimpah, tapi sama Allah tidak diberkahi. Apa yang terjadi? Gak tahu kroso penak, atine gak lego, tetep kroso kurang, boleh jadi rumah tangganya rusak, anak-anaknya ndak keurus, padahal duit akeh tapi ndak berkah. Sekarang sebaliknya, sedikit tapi berkah, maka keberkahannya itu yang menjadikan yang sedikit tadi cukup manfaat, penak, ngelegakne ati, dadekne tiangin niku wau ingkang angsal sekedhik tapi barokah, ibadai mempeng, itu barokah. Nah sekarang lihat, anak kalau diberkahi sama Allah, notone penak, nuturine gampang, dipenging kenek, dikongkon manut, dikengken ngaji-ngaji, dikengken sholat nggih sholat, ketika anak itu anak yang oleh Allah diberkahi. Nah sekarang barokah itu di mana? Al-Qur'an. Panjenengan mirengaken ayat ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kalian supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan barokah. Berarti kalau anak dididik dengan Quran, atine kelebonan Al-Quran, lisannya yang disebut adalah Al-Quran, akalnya dipakai untuk belajar Al-Quran, itulah anak yang barokai. Itulah anak yang apa? Barokah, penuh dengan keberkahan. Nah sekarang Pak, kita udah tahu pentingnya mendidik generasi Qurani minimal 3. Nomor 1, cek gak salah dalan. Karena sekarang bahaya Pak, aliran ini, aliran itu, pengawas macam ini. Pokoknya cekelan Quran tidak akan tersesat. Nomor 2, supaya mereka uripe kuat, gak ngalaman.
Karena Quran itu mendidik orang jadi kuat. Yang ketiga, supaya barokah. Dan hati-hati, Bu, Pak, kalau panjenengan mondok nih anak, apalagi di pondok Ummul Akhyar ini, eman saat ini Pak, lain boten mondok niku Masya Allah, yoga kula lan yoga panjenengan sedoyo, lek sekolah niku boten pondok, angsaling nggih namung niku mawon, rokokan, main game, gelut-gelutan, mari latihan tapak suci, enggak tapak suci. Tapak suci mantul. Saya kok setiap pertunjukan tapak suci mesti wedi saya. Kenapa? Itu kan pegang parang itu. Itu yang mencelat pripun. Masya Allah. Walaupun terkadang parangnya kan ndak lancip ya, Pak, ndak landep. Tapi jenenge wesi paling kena sirah nggih kerasa, Pak. Saya langsung gini tadi. Lain sampai mencelat, Masya Allah, budal utuh mulai kalong ini. Sudah, lanjut. Nah, maka lihat, anak-anak kita kalau mereka masuk pondok, hati-hati, jangan dituntut untuk menghasilkan materi. Ini kisah saya. Zaman saya mondok tahun 96. Tak masih kecil, sak mene kula rumiyin. Amin terus. Tapi nggih mulai lantai bawah, bukan dari sini. Lulus SD, dipondokkan sama umi saya. Terus ada keluarga, menurut saya nggih, keluarga. Niku dateng ke rumah, dugi teng griya. Terus sanjang ngeten, walah namine bapak kula niku Ja'far, tapi celukane Apang. Pang. Wong usum koyok ngene kok anak di pondok no iku kate dadi opo? Anakmu kate sarungan terus ah. Tenteng kitab kuning nandidi. Kok selamat kula saniki ndamel gamis. Karena saya tahu ini bakal tak ceritane ini. Kalau saya pakai sarung lah tepak ceritane ya. Nah sudah, kate sarungan terus, nenteng kitab, wis tala karuan, lebokno pasar. Uru ono kulaan, uru ono dodolan, pasare lancar, dagangane laris, rabekno beres. Lu. Ini belum tahu ceritanya Imam Syafi'i. Kalau cerita angsal gitu. Tapi ini ceritanya, ini sak jam ponjol nih. Ceritanya begini, saya singkat ya. Imam Syafi'i itu singkat cerita lah. Ilingan. Sampean metu teko omah ikina, niatane sampean golek ilmu. Ibunya bilang, utlubil ilma. La liqa'a ba'da hadha illa fil jannah. Nah, aku gak ngarep sampean iso mulih. Ora mulih rapopo. Ibu yakin nak, insya Allah kita nanti bakal ketemu di surga. Lihat, dua. Golek ilmu, ojo mikir mulai. Yang ketiga, wa in tarji', kalaupun sampai kamu nanti pulang, la tarji' illa bil ilm, ojo nggowo opo-opo kecuali ilmu. Nasihatnya tiga. Nomor satu, berangkatlah, yang kamu cari adalah ilmu. Nomor dua, ojo mikir mulai. Nomor tiga, kalaupun kamu pulang, jangan membawa apapun kecuali ilmu. Sudah, jalan 8 tahun, 10 tahun, sampai singkat cerita diceritakan sampai 12 tahun. Saya mulai pertama mondok sampai pulang ke rumah umi saya 14 tahun. Mulai metu mondok sampai balik nang omahe umi 14 tahun. Itu pun sik goblok koyo ngene iki. Astagfirullahaladzim. Lah terus lucu, orang-orang yang baru belajar setahun 2 tahun ora oleh ngono iku bid'ah iki. Ora oleh ngono iku, aduh ya Allah. Pelan-pelan, alon-alon. Direnungkan dulu, pelan-pelan ditahan, belajar. Nanti direnungi, didiskusikan, dibuka lagi bukunya, baru memberi fatwa ini guys. Sudah. Setelah itu Imam Syafi'i tinggal di Irak.
di rumah nih malih. Qala imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Ghazi Al-Makki. Loh iki anakku ini. Terus ibunya datang ke pengajian tadi tanya, sing sampean sebut niku wau sinten? Kata orang-orang di Irak apa? Guru kami. Fakhruna wa taju rasina. Itu kebanggaan kami, kepala kami. Beliau itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aslinya Gaza, kemudian sama ibunya diajak pindah ke Mekah. Terus ibunya bilang apa? Dzaka waladi. Lu iku anakku. Orang Irak gak percaya. Walah ngaku-ngaku. Apa iya iya? Memang orang itu kalau sudah besar sing ngaku akeh. Dan ini kejadian, Pak. Ibu saya, umi saya pernah dapat video saya dari keluarga yang tinggal di Australia. Oh, sombong, sombong, Australia sombong. Bukan ibu saya, keluarga yang tinggal di Australia. Sama ibu saya di grup WA dibales, itu anak saya. Yang ngirim bilang apa? Udah mungkin, enggak mungkin. Ini Ustadz ini tinggal di Jakarta ini. Ente kan orang Malang. Ibu saya mek guyut dok. Pas saya di sebelahnya, lo entana. Tak warakon anakku lah kok gak percaya. Foto nak. Seret, baru orangnya percaya. Memang orang itu lewat sukses, kabeh ngaku. Coba orang sukses, kenal. Padahal tonggo teparu, orang ngerti blas. Gara-gara gak sukses ya. Nah sudah. Maka waktu itu dibilang, iku anakku. Orang Irak gak percaya. Disebutkanlah ciri-cirinya begini. Oh iya. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i titip pesen, wis ngeten mawon. Kalau sampean balik ke Irak, pulang haji, ngomong sama anak saya, ibunya nyuruh Syafi'i pulang. Sudah berangkat ini rombongan haji pulang ke Irak. Sampai di Irak, mereka ketemu Imam Syafi'i, disampaikan Imam Syafi'i pura-pura jadi tukang paket. Ibu endelok, gak pesen nih, gak bisa, sudah pesen nih. Berapa? Ini COD nih bu. Berapa? 5 juta. Kan duit. Ibu sampai nangis, baru maskernya dibuka. Prank. Itu lek saya ibu tak merupamu prank. Nah, adalah ibu kok di prank itu loh, masya Allah. Campur darat enten model ngoten niku. Pulang dari Malaysia, Taiwan, Arab, Qatar, Uni Emirat, mulai-mulai ibu di prank. Ibu kora-kora, anak itu kok mburi. Di konten, terus ibu nangis. Astagfirullah. Imam Syafi'i pamit dulu, ngomong sama ibu saya. Syafi'i datang, mau izin untuk masuk. Sip, datang muridnya, ketemu rumahnya ibunya Imam Syafi'i. Diketok, tok, tok, tok. Bu, kulo niki muridnya Imam Syafi'i, oke? Imam Syafi'i sampun rawuh, dibagikan hari itu habis. Setelah hartanya habis, muridnya disuruh balik ke ibunya, bilang, bondonin entek, wes entek blas, renda apa nih blas. Kalau ibu-ibu dicampur darat, walah ya mbok disisakne titik. Lah kok ya entek blas, orang ngerti ya anak kok pak ibu ya kepingin gelangan, kepingin kalungan, lah kok entek blas. Setelah muridnya bilang, bu, bondoni anak panjenengan telah sedoyo belas. Apa kata ibunya? Nah, itu baru anak saya. Ibunya bilang apa? Marhaban bisyafi'i. Muridnya balik, wes palbuah. Kagak apa-apa blas, wapok ibu mulu kapok piye. Itu malah yang diinginkan. Itulah jamaah. Maka kalau anak panjenengan mencari ilmu, ojo diributi bondo. Kenapa? Karena Al-Quran yang mereka pelajari itu yang akan menjaga mereka dunia sampai akhir. Nah sekarang penutup, Ustadz, mendidik generasi Quran ini kan gak gampang. Maka ada namanya kenduri, mangan gembala. Oh, kendala itu apa? Faktor yang mempersulit. Begitu sulit lupakan rehan, karena rehan baik. Tahu lah. Ya viral juga ya rehan ini ya. Sekarang lihat apa kendalanya. Malam ini
saya ceritakan satu tok, insya Allah kalau diundang lagi tak tambahin. Insya Allah minggu depan ya, panggungnya harus sebesar ini tapi. Sudah, satu tok. Kendalanya dalam kitabnya dibilang 6. Ada berapa? 6. Tapi karena mengingat waktu ya, jadi pengajian Ba'dal Isya ini bid'ah Ustaz. Nggak boleh ngaji Ba'dal Isya ini. Ba'dal Isya itu wancine tilem. Gini apa nggih? Tapi kalau sekali-sekali ya boleh lah ya. Maka saya tidak ada majelis Ba'dal Isya itu. Majelis saya Ba'dal Maghrib, Ba'dal Subuh, Duha. Situ dong. Ba'dal Isya ini bid'ah. Ngaji kok wayahe Nabi Muhammad tilem dia. Nabi Muhammad habis isya ngapain Bu? Tidur lah kok panjenengan ngaji. Sudah. Guyon. Nun sewu nggih, orang tua. Kendala nomor 1 untuk mendidik generasi Quran, kendalanya siapa? Orang tua. Berarti kalau orang tua sinten, Pak? Kendalanya siapa? Orang tua. Kalau anak saya, ya ini berarti. Kendalanya di sini. Kenapa orang tua jadi kendala? Karena 4 faktor. Nomor 1, pas rabi gak milih blas. Waktu nikah gak milih. Sehingga pasangan hidupnya pasangan hidup yang tidak mengerti bagaimana mendidik anak untuk menjadi generasi Quran. Karena zaman dulu sing penting ayu, sing penting ganteng, bondone akeh, rabi. Padahal bibit, bebet, jangan ngomong bobot Pak, ibu-ibu tersinggung. Nggak boleh. Bibit, bebet, babat. Yang satu itu anggapan bobot aja ya. Karena kalau ngomong bobot, ibu-ibu langsung delok timbangan. Wih, 97, Masya Allah. Lihat ini ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelah sini Pak, ini kalau saya bawa kamera Pak, kamera larang, tak video panjenengan. Ibu-ibu, Masya Allah. Ngeten panjenengan. Kenapa Pak? Ada masalah apa kok kuru-kuru? Jadi TBC yoga. Kenapa panjenengan tertekan dengan teriakan mereka Pak? Sudah, tak penting, lanjut. Kendalanya siapa? Orang tua. Kendala yang pertama dari orang tua, ketika mereka memilih pasangan, tidak terfikirkan pasangan yang bakal mengantarkan anak saya ngerti Quran. Jujur. Yang jujur saya doakan berangkat haji tahun depan. Tenan loh ini, tapi jujur. Angkat tangan yang dulu waktu nikah sak durunge rabi milih pasangan itu karena mikir begini, aku lek rabi mbek wong iki kira-kira kok anakku dadi ahli Quran pora yo. Angkat tangan yang sebelum nikah mikir dan milih pasangannya dengan pikiran seperti itu. Angkat tangan, enggak usah isin, enggak usah. Oh tawadhu, enggak usah tawadhu. Bismillah sombong titik rapopo wis karuan. Ayo, yang sebelum nikah milih pasangannya karena Quran. Aku lek rabi mbek wong iki anakku bakal dadi ahli Quran. Angkat tangan. Ustaz, pripun Bu, setuju mboten? Diwalik mawon Bu, ganteng ra sepiro. Lek ngelarani ra kira-kira. Sudah. Karena kita dulu nggak ngerti, padahal siapa orang tuanya pengaruh terhadap calon keturunannya. Nggih napa nggih? Misalkan panjenengan kepingin punya anak jadi pemain bola terkenal, panjenengan nikahnya sama siapa Bu? Ayo misalkan panjenengan punya cita-cita anakku kudu dadi pemain bal top, kira-kira nikahnya sama siapa? Sintayong. Sama siapa? Sintayong. Minimal pelatih bola atau pemain bola atau orang-orang yang hidup di dunia bola, minimal pekerja di pabrik bola, benderanya kelibal terus, itu minimal. Sama kita sekarang kepingin punya anak generasi Qurani, tapi istrinya suaminya gak milih blas, syukur
Kayak main jabutan waktu SD tuh, inget gak? Jabutan itu loh. Siapa tahu beruntung jabut pedot terus kayaknya isinya belas sih. Sementara yang punya mainan ini loh rek, mosok raket, rek seret pas hadiah utama terus ditarik lagi seret. Ngerti tidak jabutan waktu SD dulu? Kita narik lagi seret tuh kosong mana. Walaupun hati-hati loh, itu zaman kita ndak ngerti. Setelah ngerti ndak boleh pak, itu termasuk judi. Enten sing zaman ciliane rumiyin main cabutan niku enten. Atau ngepres, ngerti ngepres enggak? Orang tua nun sewu nggih niki kita sampaikan untuk perbaikan. Ini PR kita bersama. Orang tua yang tidak mengerti ilmu. Le ngaji. Oh, saya pak anak ikut ngaji. Ngaji le. Terus lari ini gua wangsul ngaji, wangsul saking TPQ Ummul Akhyar, beto turutan. Zaman dulu kan tidak ada ya Umi, Tilawati, Kiroati. Zaman dulu apa? Bahkan Iqra belum ada. Turutan, gini apa betul bu? Setelah turutan rotok suwe baru keluar Iqra Kiai Haji As'ad Humam itu. Sudah bawa pulang buku Iqra. Pak, niki nopo pak? Niki bak nopo tak? Pak niki loh pak, bak nopo tak? Pelik ini. Wes le, takono ibumu, pindah dia, bawa Iqra. Bu, niki nopo bu, bak nopo tak? Wah lali, ibu saya masak repot. Takono bapakmu, balik nah bapak Pak niki nopo pak? Oh ana, bapak sih rokokan ini. Balik orang ibumu. Lah terus bagaimana kalau orang tuanya minim ilmu kepingin anaknya punya muskilah. Dia tidak ngerti bagaimana mendidik anak. Dia tidak ngerti bagaimana menjadikan rumahnya rumah Al-Quran. Tidak ngerti. Maka sekarang solusinya, ini loh pak solusi pak. Kalau orang tua merasa tidak mampu, maka bentuk tanggung jawab orang tua, sekolahkan putra putri panjenengan di lembaga pendidikan yang konsen dengan Al-Quran. Salah satunya pondok atau ma'had Ummul Akhyar. Harus pak mulai di lingkungan ini. Nomor 3, kendalanya apa? Orang tua sing gak tahu ibadah. Hati-hati, ibadah itu penting, pengaruhnya besar. Panjenengan mangke, selesai. Panjenengan belum, sudah. Panjenengan mangke wangsul, panjenengan bika. Saya kalau dari awal bahasa Jawa terus. Kalau dari awal Inggris terus saya. Masya Allah. Panjenengan kadung pembukaannya Jawa dulu. Ingkang minulyo dulu, malik ke Jawa terus malian. Panjenengan mangke wangsul, panjenengan tapi ngerti bahasa Jawa ya. Saya khawatir panjenengan pakainya bahasa Perancis. Ngerti bahasa Jawa nggih? Aman? Bahasa Jawa saya damel panjenengan nggih masuk nggih. Masuk nggih. Tapi menurut saya kadang-kadang radi kecampuran nggih. Tapi tidak apa-apa ya, insyaallah panjenengan paham lah ya. Panjenengan wangsul, panjenengan bika Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Nanti panjenengan akan ketemu perjalanan Nabi Musa dengan Sayyiduna Khadir, atau dibilang Khidir. Jalan deng, masuk suatu kampung, ada tembok yang temboknya mau roboh. Sama Sayyiduna Khadir didandani, dipecahi, dikencengne maneh, dikuati, ditambahi semen, ditambahi luluan, ngadeg, jret. Nabi Musa tangklet, "Woi Khadir, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kalau Anda mau ngedekne tembok niku mau bauti. Tiang senden di tembok-tembok, Masya Allah. Lah kok petan. Ngoten niku genten tumon itu. Tumon niku Bu, mboten usah digites Bu. Dikremus malah penak. Masya Allah Mbak, tuh mau kok ya mentes serau. Tapi rasanya kayak orang tua legi sih Mbak. Lah kok keliru kudu tumo bose.
Masya Allah. Lanjut. Sayyiduna Khadir untuk sekedar dandani tembok. Jawabannya apa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak mereka, bapaknya anak yatim ini, yang punya harta peninggalan di balik tembok ini, zaman dulu wanci waktu mereka masih hidup adalah bapak yang soleh. Bapak yang apa? Soleh. Maka kesolihan orang tua pengaruh pada pendidikan anak. Maka saya ngomong di Kediri sama teman-teman saya, ada satu komunitas pengajian di Kediri, itu anak-anak muda, arek-arek nom, yang kesukaannya itu nyanyi, Pak. Kalau nyanyi panjenengan gak iso ngrungokne, Pak. Niku lek nyekel mic ngeten. Tapi kira-kira opo? Wong jerit-jerit kok ya dirungokne. Itu kalau di Kediri namanya musik under apa? Kok tahu panjenengan? Wah, jangan-jangan pemain juga ini. Musik underground. Jadi musik itu mencolot. Itu ngaji sama saya. Ada kira-kira 12 anak. Mulai belum ada yang nikah sampai sekarang punya anak semua. Alhamdulillah. Dan masih istiqomah bermusik. Istiqomah ngaji, keliru ngomong saya. Istiqomah ngaji. Nah, saya nasihati mereka karena mereka sekarang sudah punya anak. Saya bilang apa? Boten nenten tirakat ingkang paling manfaat yang dilakukan orang tua untuk nirakati anak kecuali 2: tahajud dan puasa. Saya ulang ya. Tidak ada perjuangan orang tua nirakati anak yang paling manfaat untuk penjagaan anak dari keburukan kecuali apa? Sholat tahajud dan puasa. Mujarab. Sudah. Nah, maka kesolihan orang tua ini penting lah. Orang tuanya, Pak, subuhan jam 8 kepingin anaknya jadi ahli Quran. Kata malaikat apa? Walah, ahli Quran dari mana? Wong tangi subuh jam. Kepingin anaknya jadi ahli Quran yang dapat syafaatnya Quran. Lah kok bapak elek sholat gak tahu di masjid, sholatin di omah, kadang-kadang yoga sholat gelek-gelek telat. Kepingin anaknya jadi ahli, ndak bisa. Maka nomor 1, kesalahan orang tua nomor 1, pas wayai rabi gak milih-milih, gak milih bibit, bebet, bebet. Jangan ngomong bobot, jangan. Nomor 2, orang tua yang tidak memiliki ilmu. Nomor 3, orang tua yang lemah di dalam ibadah. Terakhir, penutup. Nomor 4, kesalahan pada orang tua yang perlu kita perbaiki, dan ini PR kita bareng-bareng, termasuk PR untuk nyekolahkan anak ke Ummul Akhyar ini, Pak. Insya Allah dididik dengan baik. Nomor 4 apa? Orang tua yang memasukkan ke dalam rumahnya untuk makan anak dan istrinya harta yang haram. Harta apa? Haram. Hati-hati. Harta haram ini, Pak, Bu, dampaknya besar. Dongo gak diterima, ibadah boten diterima, anake angel diatur, dididik untuk jadi anak yang soleh ndak bisa karena faktor harta yang haram. Malang, saya mondok ya dulu di Ar-Rahmah Hidayatullah Malang. Asrama saya di lantai 4, toilet di bangunan sebelah lantai 1. Malam itu malam Jumat libur, kita main kartu. Main kartu model 41, ngerti 41? Sangel. Yang kalah minum banyu sak botol aqua. Dan itu, Pak, saya kalah 7 kali berturut-turut. Subhanallah.
mulai jam 11 malam sampai dibangunkan bangun tahajud jam 3 gak iso turu blas riwa-riwi kebelet pipis. Ya Allah, bayangkan ngombe sakmene ping 7 berturut-turut sampai itu banyu rasanya kayak pasir, Masya Allah, mlebune angel heran. Sudah. Nah maka yang terakhir, harta yang haram. Harta haram ini bahaya. Kalau sampai harta haram itu masuk ke rumah kita, bahaya. Istri angel ditoto, suami angel tanggung jawab, anak-anak angel tuturane, faktornya harta yang haram. Nah maka untuk kita memiliki generasi yang Qur'ani, nomor 1 yang ditoto sinten? Orang tua. Nomor 1, lek kate rabi yo milih. Makanya minimal untuk istri kedua dan ketiga lah Pak, dipilih dulu Pak, ditelok bibit, bebet, bebet, cek. Nomor 2, harus membekali diri dengan ilmu, belajar ngaji ini sing tenanan. Nomor 3, ibadai dimempengi, disergepi. Yang terakhir, yang keempat, hati-hati jangan sampai memasukkan ke dalam rumah tangga kita harta yang haram. Paham gak? Alhamdulillah. Mudahan majelis kita oleh Allah dijadikan majelis yang manfaat, barokah, penuh dengan kebaikan, dan semoga kami doakan ini Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ummul Akhyar, mulai PAUD, TK, SD, MTS, SMA dan pondoknya, Allah jadikan lembaga yang oleh Allah diberkahi dan mengeluarkan dari tempat ini generasi yang solihin dan solihat. Dan untuk semua pengurusnya, Allah jadikan semua yang dilakukan ikhlas karena Allah, dan Allah jadikan setiap langkahnya berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin.